Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Berjumpa kembali bersama saya, Susi Juwita Budiharti, CGP Angkatan 9 dari Kota Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan terkait demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Di dalam modul 1.4 budaya positif ini dipelajari mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi sendiri terdiri dari 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip sebuah kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut kita saksikan kasus 1. Seorang siswa kelas 10 PS2, Safira, sering terlambat datang ke sekolah. Berapa ini Safira? Jam 8. Oh ya sudah, duduk dulu. Baik anak-anak, kita lanjut lagi. UN sama dengan suku PN, A sama dengan suku udara. Oh, Safira, nanti setelah pada saat jam istirahat kedua menemui Bu Susi di ruang BK ya. Baik. Nanti kita diskusi bersama tentang apa yang terjadi sama aku. Selamat siang Mbak Safira. Selamat siang Bu. Kita diskusi depan ya. Ya Bu. Pada saat jamnya Bu Susi, terus kemudian ada informasi dari teman-teman, kata-kata Bu Susi kok mendengar Mbak Safira sering terlambat, betul atau tidak? Betul Bu. Sudah berapa kali terlambat? Sudah sekitar 5 kali Bu. 5 kali ya? Ya memang kita pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi yang terpenting di sini bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi. Kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Oke, kamu datang terlambat itu alasannya kenapa Mbak? Saya sering tidur larut malam Bu, karena saya sering bermain games, sehingga pada harinya saya selalu bangun kesiangan sehingga telat berangkat sekolah. Dengan sering datang terlambat seperti itu, apakah itu sesuai dengan keyakinan di kelas kita? Tidak Bu. Kemudian keyakinan di kelas kita yang disepakati apa saja? Kedisiplinan Bu. Oke, kedisiplinan. Menurut Mbak Safira, kedisiplinan itu penting atau tidak? Menurut saya itu penting Bu, karena itu membuat saya belajar untuk selalu mengatur waktu dan juga menaati peraturan, sehingga itu bisa bermanfaat untuk saya ketika makan nanti. Oke, menghargai waktu itu berarti penting ya, Mbak Safira ya.
tidak belajar berbudi pada orang lain dengan yang ada di sekitar lingkungan kita. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Bu Susi. Oke, itu sangat menghargai permintaan maafmu dan yang satu berusaha mau tidak mengulangi lagi ya. Ya Bu. Dan untuk Mbak Safira, apa yang akan dilakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan mencoba untuk tidur lebih cepat dan juga membatasi waktu bermain game saya sehingga Ya. ketika keesokan hari paginya saya tidak bangun kesiangan. Oke, itu janji loh ya. Nanti akan Bu Susi komunikasikan dengan wali kelasmu bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi perbuatan terlambat tadi. Baik Bu. Oke, begitu saja Mbak Safira. Tetap semangat, terus kemudian tetap menghargai apa yang sudah kita sepakati bersama. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas untuk belajar kembali bersama teman-teman. Baik Bu, terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Kasus yang kedua, seorang siswa kelas 10 PS2, Gianira, sering membolos ke sekolah sehingga tugas-tugasnya tidak pernah dikerjakan. Selamat sore Mbak Gia. Selamat sore Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Kita disini sebentar nggak apa-apa? Mbak Gia, Bu Susi itu mendapat informasi dari kesiswaan, terus kemudian dari BK, kalau Mbak Gia itu sering bolos, kemudian tugas-tugas matematika juga telat mengumpulkannya dan kadang-kadang nggak dikumpulkan ya. Benar Bu. Terus kalau boleh tahu bolosnya itu sudah berapa kali? Sudah 4 kali Bu. 4 kali ya? Ya memang kalau melakukan kesalahan kita itu biasa. Yang terpenting adalah bagaimana kita itu bisa tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita lakukan tadi. Ya, kita cari solusi bareng-bareng ya untuk kasus ini. Kira-kira menurut Mbak Gia, alasan apa kok sering bolos? Jadi saya itu sering tidur larut malam Bu, karena saya sering bermain game sehingga pagi harinya saya selalu bangun kesiangan. Akhirnya saya tidak berangkat sekolah, apalagi tugas juga belum saya kerjakan karena saya terlalu asik main game Bu. Baik, dengan membolos itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita Mbak? Tidak Bu. Tidak, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Menurut Mbak Gia, kedisiplinan itu penting atau tidak ya? Penting Bu, karena itu membuat saya belajar untuk selalu menghargai waktu dan juga menaati peraturan sehingga itu bisa bermanfaat untuk saya ketika kerja nanti. Jadi menghargai waktu itu sangat penting ya menurut Mbak Gia ya. Berarti seperti kita menghargai orang di sekitar kita, sehingga apa yang kita lakukan pekerjaan itu bisa bermanfaat. Tugas-tugasnya Mbak Gia bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Benar tidak? Kemudian kita juga harus peduli dengan orang di sekitar kita, dengan teman-teman, dengan sekolah, gitu ya. Bu, saya menyesal sudah sering membolos Bu, saya minta maaf ya Bu. Oke, baik. Khususnya menghargai permintaan maafmu, yang terpenting tidak diulangi lagi, tidak bolos, kemudian tugas-tugasnya dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya Bu, baik Bu. Nah, menurut Mbak Gia, apa yang akan dilakukan oleh Mbak Gia supaya tidak membolos lagi? Saya akan mencoba untuk tidur lebih cepat Bu dan juga membatasi waktu bermain game saya sehingga ketika besok pagi saya tidak bangun kesiangan lagi dan tugas-tugas akan saya kerjakan tepat waktu. Oke, baik, itu janji loh ya. Nanti janji Mbak Gia ini akan saya komunikasikan ke wali kelas, ke BK, bahwa sudah berdiri tidak akan mengulangi lagi bolos dan menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Oke, begitu saja Mbak Gia. Tetap semangat. Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Sampai tujuan ya. Terima kasih ya Bu. Ya. Berikut tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Diandari dari 10 PS2.
Saya berterima kasih kepada Ibu Susi karena telah membantu menyelesaikan permasalahan saya, yaitu saya sering datang terlambat. Untuk kedepannya saya tidak akan melakukan kesalahan saya lagi, dan saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bermain game sampai larut malam, sehingga pada keesokan harinya saya tidak akan datang terlambat lagi. Terima kasih atas sarannya, atas diskusinya kepada Ibu Susi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianira Juniarhela dari 10 PS2. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Ibu Susi karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya. Yaitu, saya sering sekali membolos di sekolah dan jarang mengumpulkan tugas, sehingga hal itu dapat berdampak buruk untuk saya dan lingkungan yang ada di sekitar saya. Untuk kedepannya, saya akan melakukan apa yang sudah didiskusikan oleh Bu Susi dengan saya tadi, yaitu yang pertama, saya tidak akan lagi mengegame hingga larut malam, dan yang kedua, saya akan tidur lebih awal sehingga pada pagi hari saya tidak akan mengantuk sehingga tidak akan membolos lagi. Terima kasih atas saran dan solusi yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari saya terkait demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selamat pagi.